Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Maxil. Nah, mungkin yang sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Seperti apa sih pupuk Maxil ini? Bagaimana cara penggunaannya? Dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk kristal sobat ya, berbentuk kristal, spesialis untuk masa generatif atau pembungaan atau pembuahan ya sobat ya. Nah, di sini ada keterangan kandungan komposisi unsur haranya. Yang pertama itu ada unsur hara makro, ada fosfat sebanyak 19%, kemudian ada kalium 22%. Selanjutnya ada unsur hara mikronya juga di sini, ada magnesium sebanyak 1%, kemudian ada boronnya 3%, ada kalsiumnya 5%, ada zinknya 1,5%, dan juga dilengkapi dengan ZPT sobat ya, zat pengatur tumbuh tanaman. Di sini ada giberelin, kemudian ada vitamin, ada auksin, ada tianin, dan juga paklobutrazol. Nah, kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada fosfat. Jadi fungsi fosfat yang pertama itu untuk membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein. Kemudian penting untuk perkembangan akar dan pembungaan. Selanjutnya berperan penting untuk fotosintesis. Kemudian diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Selanjutnya fungsi dari kalium. Yang pertama itu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Selanjutnya meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, kemudian meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah, di sini untuk unsur hara makronya itu hanya ada fosfat dan kalium ya sobat ya, jadi tidak mengandung nitrogen dia. Nah, kemudian di sini ada unsur hara mikronya. Yang pertama itu magnesium. Jadi fungsi dari magnesium yang pertama itu sebagai bahan vital pembangun klorofil tanaman yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian berperan dalam metabolisme energi, protein, dan meningkatkan kadar minyak dalam biji. Selanjutnya sebagai pompa untuk membantu pergerakan unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium ke dalam tanaman melalui dinding sel akar. Selanjutnya ada boron. Jadi fungsi boron itu yang pertama untuk meningkatkan mobilitas gula dan kalsium, kemudian mempertahankan integritas struktural membran tanaman. Selanjutnya produksi asam nukleat dan hormon tanaman. Kemudian berpengaruh dalam proses penyerbukan, pembentukan bunga, buah, dan biji. Kemudian fungsi dari kalsium yang pertama itu mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman, dan permeabilitas sel. Selanjutnya mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini. Kemudian kualitas hasil panen lebih manis, lebih besar, dan warna lebih mengkilap. Selanjutnya meningkatkan retensi buah di pohon atau mengurangi buah jatuh ya sobat, atau buah rontok. Selanjutnya pembentuk dinding sel. Kemudian di sini ada zinc. Untuk fungsi zinc yang pertama itu meningkatkan toleransi tanaman terhadap penyakit, kemudian sebagai sintesis protein dan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya terlibat dalam perkembangan kloroplas, kemudian sebagai katalis dalam banyak sistem enzim. Nah, kemudian di sini ada giberelin. Jadi giberelin itu ZPT sobat atau zat pengatur tumbuh tanaman yang berfungsi untuk merangsang pembungaan atau pembuahan. Kemudian juga ada vitamin, ada auksin. Auksin di sini juga ZPT sobat ya, fungsinya itu untuk pertumbuhan akar atau merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya ada tiamin. Jadi tiamin ini termasuk vitamin B1. Fungsinya itu untuk mengurangi stres pada tanaman. Kemudian ada paklobutrazol. Jadi paklobutrazol ini adalah hormon untuk merangsang pembungaan atau pembuahan. Kemudian di sini ada keterangan petunjuk penggunaannya sobat ya. Jadi dapat digunakan untuk memacu pembungaan berbagai jenis tanaman dengan takaran 10-30 gram per 10 liter air. Jadi dosisnya itu sekitar 1-3 gram per liter air. Nah, untuk penggunaannya itu dapat dicampur dengan insektisida, fungisida, ataupun pupuk cair lainnya. Yang penting itu jangan bersifat alkalis sobat ya. Dan untuk intervalnya itu sekitar 1 minggu sekali sobat ya untuk aplikasinya itu. Kemudian untuk harga dari pupuk Maxil ini yang kemasan 500 gram ini saya beli itu sekitar 30 ribuan sobat ya. Jadi untuk harga itu tergantung akun sobat juga, biasanya akan ada potongan harga atau diskon. Sobat bisa klik aja keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Sobat klik di situ ada harganya nanti, dan nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee sobat ya jika ingin membelinya. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya seperti apa sih pupuk Maxil ini.
Jadi itu berbentuk kristal sobat ya, seperti ini nih, berwarna merah muda. Ini seperti ini. Ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Nah, dia lumayan cepat larut ya sobat ya, karena bentuknya itu kristal, jadi dia cepat larut dalam air. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk Maxil ini. Tadi itu dosisnya sekitar 2-3 gram per liter air. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 30-45 gram pupuk Maxil ini. Kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Dan penggunanya ini bisa dicampur dengan pestisida sobat ya, ataupun zat perekat dan juga pupuk lainnya. Yang penting itu tidak bersifat alkalis. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya, semprotkan ke seluruh bagian tanamannya seperti ini, terutama ke daunnya. Untuk aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu tadi sekitar seminggu sekali sobat ya. Dan juga selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dengan cara dikocorkan ke media tanamnya. Nah, untuk caranya itu mana yang lebih bagus? Kalau setahu saya itu kalau musim hujan, lebih bagus itu dengan cara disemprot seperti ini. Sedangkan kalau musim kemarau itu lebih bagus itu dengan cara dikocorkan ke media tanamnya. Nah, kurang lebih seperti ini sobat ya untuk cara penggunaannya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya. Ya, kadang juga suka ada yang nanya tentang ini sobat ya. Jadi ini adalah stick sprayer elektrik, dia itu tanpa tabung. Dia menggunakan ember bisa, ataupun menggunakan galon seperti ini juga bisa. Dan dia menggunakan selang seperti ini sobat ya nih. Ini selangnya itu ada yang panjangnya 3 meter, ada juga yang 5 meter. Dan dia itu menggunakan baterai sobat ya nih. Ini bisa dicas dengan menggunakan USB Type-C seperti ini. Nah, kalau sobat mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini sobat klik aja di situ, nanti sobat scroll aja, ada produknya di situ. Cari yang seperti ini sobat ya, yang ada gagangnya seperti ini. Jadi dia itu ada yang tanpa gagang, ada juga yang menggunakan gagang seperti ini. Jadi untuk rekomendasi dari saya itu lebih bagus yang ada gagangnya seperti ini sobat ya. Dia itu semprotannya atau semburannya itu lebih kencang. Nah, untuk harganya ini juga lumayan terjangkau ya sobat ya. Ini hanya 100 ribuan aja, sobat sudah bisa mendapatkan stick sprayer elektrik seperti ini. Jadi ini semprotannya juga lumayan kencang ya sobat ya. Tapi ini lebih cocok tuh untuk skala kecil ya sobat ya, atau skala rumahan. Jadi kalau sobat untuk skala-skala besar jangan menggunakan sprayer yang seperti ini. Sobat bisa menggunakan sprayer elektrik mungkin yang harga-harga 400 atau 500 ribuan. Jadi ini tuh cocoknya untuk skala kecil atau skala rumahan aja. Ini udah cukup membantu sobat ya untuk menyemprot pupuk ataupun pestisida. Nah, untuk perbedaan dari stick sprayer elektrik yang menggunakan handle seperti ini dan yang tanpa handle sudah pernah kita bahas di video yang lain sobat ya. Nanti kalau sobat mau menontonnya akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Jadi bisa sobat lakukan perbandingan dulu. Tapi kalau rekomendasi dari saya itu yang lebih bagus itu yang ini sobat ya, yang menggunakan handle seperti ini. Ini tinggal dipencet aja seperti ini, langsung keluar airnya tuh seperti ini. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Maxil ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase generatif atau fase pembungaan atau pembuahan, mungkin bisa menggunakan pupuk Maxil ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Atau sobat bisa juga cek di deskripsi video ini, ada lampiran tautannya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang pupuk Maxil ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.